Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga masih semangat dan sehat semuanya. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang peralatan kerja bangku. Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual, jadi tanpa menggunakan mesin, dan dikerjakan di atas meja kerja. Apa saja yang termasuk ke dalam kerja bangku? Yang pertama, proses pemotongan, yaitu proses penggergajian, proses meratakan permukaan, membuat chamfer dengan pengikiran, proses pelubangan yaitu pengeboran, proses pembuatan ulir yaitu ngetap, pengetapan, dan penyenaian atau senai, penandaan dengan penitik dan penggores, lalu pengukuran. Berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama, proses pembuatan dengan mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan dilakukan dengan cara apa? Yaitu yang pertama, pemotongan dengan gergaji tangan, pemotongan dengan kikir, penyayatan dengan tap atau snei, penyayatan dengan pahat, dan penyayatan dengan sekat. Yang kedua, proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan, dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara bending atau pembengkokan, dan stamping atau distempel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam peralatan kerja bangku apa saja? Yang pertama ada gergaji besi atau hacksaw, digunakan untuk memotong berbagai macam logam, campuran alloy dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Bagian-bagiannya dari gergaji besi ada adjustable frame atau untuk nyetel gergajinya, ini bisa maju mundur ini. Lalu ini gergajinya atau blade-nya, ini handle-nya untuk pegangan tangannya. Lalu ada penitik atau center punch. Alat ini digunakan dengan hammer atau palu untuk membuat titik pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan menggunakan center punch. Jadi nanti ini yang dipalu, ini untuk menitik. Selanjutnya penggores atau scriber. Alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik, untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Hal ini digunakan untuk mengganti pensil atau tinta garis karena tanda sulit dilihat, mudah dihapus, dan tidak akurat pada garis yang tipis dan semi permanen. Bentuknya seperti ini. Macam-macam kegunaannya ya. Penggores ini sendiri terbuat dari baja cor yang telah mengeras, yang diasah dengan sudut 30 atau 40 derajat. Selanjutnya siku. Penggaris siku, alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal yang ini
dan lebih berat dibanding dengan daunnya atau penggarisnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Fungsinya untuk apa benda ini? Hampir sama dengan busur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda, memeriksa kerataan permukaan benda. Fungsinya jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada namanya ragum atau vise. Alat penjepit yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai atau handle ini, maka mulut ragum yang ini akan menjepit atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga jangan sampai rusak akibat terpahat dan lain sebagainya. Untuk memilih tinggi ragum yang sesuai, cara memilih ragum yang sesuai dengan tinggi badan Anda yaitu berdiri tegak di ragum, tempelkan kepalan tangan pada dagu, sikut ya, harus berada di atas mulut ragum, dan apabila lengan kita ayunkan, sikut jangan sampai menyentuh bibir mulut ragum. Lalu ada lagi namanya mesin bor atau drilling, digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti besi, plat aluminium, dan lain-lain. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan pada bor. Pada saat mengebor diwajibkan menggunakan kacamata pelindung untuk SOP-nya. Alat selanjutnya sney atau thread die, digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat dan untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Mungkin beberapa ada yang sudah pernah melihat ini ya. Selanjutnya ada tap untuk memotong ulir agar cocok untuk baut dan pasangannya atau baut tanam. Alat ini dapat digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. Ini tapnya, ini berbentuk persegi di ujung sini. Lalu ini gridnya dengan berbagai macam ukuran sesuai kebutuhan. Lalu handle sney digunakan untuk menahan thread die tadi, untuk menahan sney-nya ini agar dapat kuat menahan dengan kuat, agar mekaniknya dapat memberi tekanan yang merata dan tuasnya tidak miring. Jadi fungsinya handle-nya itu seperti itu. Lalu ini handle tabnya untuk menahan tab dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut cartridge 90 derajat dengan komponen tersebut. Maksudnya adalah agar sudutnya itu tegak lurus, jadi lubangnya itu benar-benar masuk ke dalam, tidak miring. Peralatan kerja bangku selanjutnya adalah sikat baja atau wire brush. Ini bulu-bulunya ini adalah dari baja dengan high tensile. Alat ini cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang sudah lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Membersihkannya menggunakan sikat baja. Lalu ada pahat atau cold chisel. Benda ini sangat keras pada cutting end
dan lunak pada striking end. Alat ini digunakan untuk memotong rivet head, baut, mur, dan lempengan logam yang ringan. Alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pakaian di mana komponen-komponen yang dipasang terlalu kencang harus dilepaskan. Lalu ada kikir rata dua sisi. Yang paling umum disebut file bastard, yang ideal untuk pemotongan yang cepat. Kalau yang ini kikir rata dua sisi, ini ada yang kikir rata tunggal, digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipih secara baik. Ada juga kikir bulat, digunakan untuk memperbesar lubang-lubang atau permukaan file bercekung kecil. Selanjutnya adalah meja perata untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja perata ini digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat untuk menggambar. Biasanya meja perata ini terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Digunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok. Diusahakan saat melakukan pekerjaan, meja ini berada di tempat atau permukaan yang datar agar tidak rusak atau cacat dan hasil pekerjaan menjadi baik. Selanjutnya adalah bolt cutter untuk memotong baut atau bolt dan batang logam. Bolt cutter ini memiliki handle berukuran panjang dan gerakan double lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang tinggi, sehingga memungkinkan bolt dapat dipotong. Lalu tube cutter digunakan untuk memotong pipa kecil, misalnya pipa bahan bakar. Tools ini dipasang pada pipa yang akan dipotong sehingga pipa tertahan di antara cutting disc dan sepasang roller di sini. Tool kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan-lahan dikencangkan sampai disc memotong pipa. Lalu ada lagi flaring tool, bentuknya seperti ini. Ujung dari pipa berdiameter kecil, trap cutting harus dimekarkan agar dapat membentuk shield terhadap ujung pipa lain yang disanggulkan. Flaring tool memiliki lubang yang memungkinkan pipa dari berbagai ukuran dimasukkan ke dalam tool tersebut. Sebuah cone kemudian dimasukkan ke bagian ujung pipa sehingga memaksanya mengembang atau melebar. Lubang di dalam tool dibor sedemikian rupa sehingga sesuai dengan bentuk cone. Ada juga selanjutnya belt and weight punch, tersedia dalam satu set ataupun per unit. Tool ini digunakan untuk melubangi material serat, karet, gabus, dan sejenisnya. Cara penggunaannya yaitu gunakan selalu alat ini di atas kayu yang keras. Ya. Lalu arbor press seperti ini. Memiliki tumpuan vertikal di sisi belakang. Pada bagian atas dipasangkan tuas pelurus atau tuas penekan yang mempunyai rak gear. Press bar dipasang vertikal. Di dekat press bar terdapat peralatan adjustment. Tool ini digunakan untuk mendorong satu part ke dalam dan keluar dari part kedua. Misalnya untuk mendorong shaft keluar dari gear atau bearing. Material yang akan dipasang atau dilepaskan diletakkan di atas support horizontal, diletakkan sejajar dengan press bar. Lubang ini akan memberikan clearance antara shaft dan tumpuan horizontal. Press bar diturunkan sampai menyentuh shaft
lalu kita paskan lagi benda kerjanya yang akan kita keluarkan. Ketika sudah sejajar, press bar akan mendorong shaft ke posisi yang diinginkan. Tenaga operator dilipat gandakan dengan keuntungan mekanis dari arbor press. Ini biasanya untuk melepaskan bearing yang sudah ngejam atau tidak bisa dikeluarkan karena biasanya ada karat. Ketiganya atau keselamatannya, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan part menimpa operator. Ketika part tersebut didorong keluar oleh arbor press, pastikan material ditahan dengan kuat sebelum press bar diturunkan. Jangan membiarkan material terjatuh di lantai setelah arbor bebas. Demikian beberapa peralatan kerja bambu yang dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau mungkin masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.